Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Ayu Juliana Salsabila. Saya Gina Madonna. Saya Nisa Fitri. Saya Aliasi Andara. Selamat menyaksikan. A few moments later. Hukum Islam merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat muslim. Hukum ini tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Allah seperti ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan kehidupan sosial, ekonomi, hingga politik. Secara istilah, hukum Islam atau syariah adalah kumpulan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Hukum Islam memiliki dua ruang lingkup utama. Yang pertama ada ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada muamalah, mengatur hubungan manusia dengan sesama. Selain itu, hukum moral tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai nilai dan norma dalam kehidupan. Artinya, hukum Islam mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, serta membentuk kepribadian yang lebih baik lagi. Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah seperti sholat dan puasa. Dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, seperti ketika kita melakukan aktivitas sosial atau belajar. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Islam seluruh aktivitas manusia bisa bernilai hukum dan ibadah jika kita diniatkan dengan baik. Hukum Islam bersifat menyeluruh dan menjadi panduan hidup untuk semua umat muslim. Dalam hukum Islam memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menjaga agama agar manusia tetap menjalankan ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, ada menjaga jiwa, melindungi kehidupan manusia dari tindakan yang merugikan. Yang ketiga, ada menjaga akal, melarang hal-hal yang merusak pikiran seperti narkoba dan alkohol. Empat, menjaga keturunan, mengatur pernikahan dan melarang zina. Yang kelima, ada menjaga harta, melindungi kepemilikan atau melarang pencurian seperti korupsi. Tujuan hukum Islam bisa dilihat juga dari kegiatan sehari-hari. Misalnya dilarang mencuri, itu bertujuan untuk menjaga harta orang lain. Larangan minuman keras untuk menjaga akal manusia. Perintah menikah untuk menjaga keturunan. Dan perintah beribadah untuk menjaga hubungan dengan Allah. Selain itu, hukum Islam juga bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari kerusakan, dan mewujudkan kebaikan bagi orang lain. Jadi, pada dasarnya, aturan dalam Islam bukan untuk menyulitkan, tapi juga untuk kebaikan manusia. Dari semua tujuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya secara aturan, tetapi juga menunjukkan menjaga keseimbangan hidup manusia secara menyeluruh. Hukum Islam memiliki ciri khas dari hukum lainnya. Yang pertama itu takamul atau menyeluruh di kehidupan manusia. Kedua yaitu seimbang atau wasatiyah, tidak merugikan dan tidak melebihkan. Lalu yang ketiga, dinamis atau harakah, mampu mengikuti perkembangan zaman. Lanjut untuk yang keempat yaitu universal, berlanjut untuk semua manusia. Yang kelima, fleksibel dan manusiawi, dapat menyesuaikan kondisi manusia tertentu. Selain itu, hukum Islam memiliki sumber utama yaitu Al-Quran, Qiyas, Ijma, dan Sunnah. Dengan adanya sumber-sumber ini, hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan dan masalah yang modern. Dalam hukum Islam juga terdapat beberapa jenis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu wajib. Wajib artinya harus dilakukan seperti sholat. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah artinya dianjurkan seperti sedekah. Yang ketiga itu haram. Haram artinya dilarang seperti mencuri. Yang keempat itu makruh, sebaiknya ditinggalkan seperti membuang-buang waktu. Lalu untuk yang kelima yaitu mubah, boleh dilakukan seperti makan dan minum. Dengan adanya pembagian ini, umat Islam dapat mengetahui apa yang boleh ia lakukan dan tidak boleh yang ia lakukan. Dengan penerapannya di Indonesia, hukum Islam memiliki berbagai tantangan. Yang pertama itu adalah pluralisme hukum, yaitu di mana Indonesia memiliki hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang berjalan secara bersamaan. Dua, adanya perbedaan sudut pandang masyarakat, terutama terkait penerapan hukum Islam secara luas. Tiga, penyesuaian dengan hukum nasional yang membutuhkan kompromi dari berbagai belah pihak. Namun demikian, hukum Islam tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan terus berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman. Di Indonesia, hukum Islam tidak secara
lembaga agama dan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Sebagai kesimpulan, hukum Islam adalah sistem hukum yang lengkap, fleksibel, dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, Ya udah. Berbagai persoalan Di mana yang kedua Gitu. Ya, lalu yang ketiga, yang keempat